Alur pada cerita film ini diambil dari kisah nyata seorang kepala sekolah bernama Louis Wai Hang. Film ini menggambarkan bagaimana upacara Louis untuk menyelamatkan satu TK yang hanya berisi 5 murid saja. TK tersebut terancam akan ditutup karena kekurangan murid dan pengajar. Perkenalan Lu dengan TK Yuen Kong ini berawal dari salah satu berita yang ditayangkan pada TV. Usaha Lu untuk mempertahankan sekolah dan murid-muridnya termasuk menghadapi masalah internal yang dihadapi setiap kelima murid bukanlah hal yang mudah dihadapi Lu. Ditambah lagi dengan tekanan yang datang mulai dari kesehatan Lu yang semakin menurun dan bagaimana dia harus berjuang mencari anak didik baru untuk semester baru. Apabila Lu tidak berhasil, otomatis TK tersebut akan ditutup karena murid kurang dari 5 anak. Salah satu dari kelima anak akan lulus dengan bantuan suami dan kelima orang tua murid Louis berjuang mempertahankan TK tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang usaha-usaha yang dapat dilakukan guru untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang tua siswa, yaitu terdapat yang pertama, menjalin kerjasama dengan orang tua. Ada alasan yang kuat mengapa para guru selalu menginginkan para orang tua melibatkan diri dalam pendidikan anak mereka. Keterlibatan orang tua di sekolah akan meringankan guru dalam membina kepercayaan diri anak. Para guru yang menganggap orang tua sebagai pasangan atau rekan kerja yang penting dalam pendidikan di sekolah akan makin terbuka terhadap kesediaan kerjasama orang tua. Yang kedua, komunikasi dengan orang tua. Orang tua mempunyai hak untuk mengetahui kemajuan pendidikan anaknya. Guru sebaiknya selalu berespon terhadap rasa ingin tahu orang tua terhadap disiplin belajar anak. Sebaiknya guru dan orang tua terjalin komunikasi efektif menurut baik orang tua maupun guru mengirimkan dan menerima keterangan tentang anak. Yang ketiga, ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah adalah salah satu bentuk kegiatan untuk melakukan kemudahan komunikasi guru dengan orang tua. Seperti konferensi dengan orang tua, guru sebaiknya juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan tertentu. Kunjungan rumah harus berlangsung selama melalui perjanjian terlebih dahulu. Kunjungan guru ke rumah ke orang tua peserta didik itu dilakukan bila mana diperlukan. Misalnya untuk membicarakan kesulitan yang dialami di sekolah terhadap anak-anaknya atau mengunjungi peserta didik yang sembuh dan sakitnya untuk sekedar memberi hiburan. Umumnya orang tua merasa senang atas kunjungan guru itu karena ia merasa bahwa anaknya sangat diperhatikan oleh gurunya. Sementara itu, lakukan pengamatan yang cermat terhadap lingkungan rumah sehingga guru dapat mendapatkan gambaran yang jelas dalam lingkungan yang bagaimana anak didik dibesarkan. Yang keempat, pertemuan dengan orang tua. Pada umumnya, pertemuan tersebut biasanya guru memberikan penjelasan tentang sekolah, ketentuan atau peraturan sekolah yang perlu disepakati bersama, dan tentang perkembangan nilai anak. Yang kelima, ada laporan berkala. Laporan berkala ada keterangan dari pihak sekolah yang dikirimkan secara teratur kepada masing-masing orang tua. Isinya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi. Dengan demikian, para orang tua dapat memperoleh gambaran tentang pengalaman apa yang baru dialami anak mereka. Yang keenam, ada mengadakan perayaan atau pesta sekolah dan pameran-pameran hasil karya peserta. Nama saya Anissa. Di sini saya ingin menyampaikan pesan yang terkandung dalam film Little Big Master. Pesannya adalah dalam mendidik yang benar bukanlah untuk mendapatkan penghasilan saja, tetapi dalam mendidik harus dilakukan dengan tulus untuk sebuah kebaikan. Di film ini, mantan kepala sekolah ternama bernama Ibi Hung secara sukarela mengajar di sekolah yang ditinggalkan agar murid-murid di sekolah tersebut tetap mendapat pendidikan yang layak dan mendapat masa depan yang lebih baik. Dalam melakukan usahanya dalam mengajar di sekolah tersebut, dirinya mendapat tawaran kerja dari sebuah perusahaan dengan gaji yang sangat tinggi dan menjadi ikon pendidikan. Tetapi Ibu Hung menolaknya karena menurutnya perusahaan tersebut menjadikan pendidikan sebagai wadah bisnis dan sekolah yang diajarnya akan diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya tidak mencari kesuksesan diri dalam mendidik, tetapi
dia melakukannya untuk kebaikan murid-muridnya. Selain itu, film ini juga mengajarkan bahwa dalam melakukan perubahan untuk masyarakat, terutama untuk pendidikan yang lebih baik, maka harus dimulai dengan inisiatif diri sendiri, tidak hanya menunggu tindakan dari orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.